Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sungguh sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita masih berada dalam bulan November, di mana pada bulan ini secara khusus gereja kita memberi perhatian dan cinta bagi jiwa-jiwa kaum beriman yang telah meninggal dunia. Itu terutama tampak dalam peringatan arwah orang beriman yang kita rayakan setiap tanggal 2 November. Selain itu, gereja kita punya tradisi untuk melakukan novena bagi jiwa-jiwa dan gereja menyediakan indulgensi bagi jiwa-jiwa ini. Bahkan untuk tahun ini, gereja kembali lagi memperpanjang masa pemberian indulgensi, di mana biasanya hanya 8 hari pada awal November, namun kini diperpanjang hingga seluruh hari dalam bulan November pada tahun ini. Hal yang sama pernah dilakukan oleh gereja pada tahun 2020 yang lalu. Gereja melakukan ini untuk mengantisipasi kerumunan orang di pemakaman. Karena salah satu hal yang perlu dilakukan dalam memperoleh indulgensi ini adalah berdoa di makam. Nah, yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah perihal berdoa di makam. Rasanya katekese perihal tradisi mendoakan arwah, apalagi di makam, perlu semakin kita dalami. Diharapkan dengan mendalami katekese ini, kita semakin mengerti dan melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang Katolik di dunia ini untuk berdoa bagi mereka yang telah meninggal dunia. Tanggung jawab ini bisa saja terlupakan oleh kita. Salah satu faktornya adalah bahwa kita terlanjur menyamakan diri dengan saudara-saudara kita Protestan yang ada di sekitar kita, hingga akhirnya tercebur dan lupa bahwa ada bagian-bagian tertentu dari antara kita dan Protestan yang berbeda. Salah satunya ialah tradisi mendoakan arwah. Saudara-saudara kita Protestan nyatanya tidak memiliki, bahkan menolak tradisi mendoakan arwah ini. Salah satu perbedaan kita dengan saudara-saudara Protestan adalah ini. Kita perlu menyadari perbedaan ini, bukan untuk saling tuduh-menuduh, saling menghakimi, melainkan agar kita tahu kekasan kita masing-masing dan akhirnya bisa saling memahami dan tidak menghakimi gereja lain dengan pola pikir kita saja. Dalam saudara-saudara kita Protestan, tidak ada yang namanya mendoakan arwah. Bahkan tradisi ini telah ditolak. Menurut yang dapat kita ketahui, dasarnya adalah bahwa saudara-saudara Protestan meyakini bahwa kehidupan orang yang hidup dan yang telah meninggal sesungguhnya telah terputus. Beberapa aliran Protestan menafsirkan kitab Pengkhotbah 9 ayat 5 sebagai dasar untuk itu, yaitu ayat-ayatnya demikian. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Aliran tersebut menafsirkan ayat itu mengatakan bahwa orang hidup dan mati telah terputus hubungannya. Bahkan orang meninggal akan hilang kenangan sama sekali tentang orang-orang yang masih hidup di dunia. Gereja Katolik berbeda dalam menafsirkan ayat ini. Tafsirannya bukan dalam konteks demikian. Dan satu lagi, saudara-saudara kita Protestan telah menolak kitab Deuterokanonika, di mana terdapat di dalamnya kitab Makabe, di mana ada ayat-ayat atau teks yang mengatakan tradisi mendoakan arwah orang meninggal. Misalnya dalam kitab Makabe 12 ayat 43 sampai 45 yang memuat kisah mendoakan orang meninggal. Hal ini tidak diterima oleh saudara-saudara kita Protestan. Nah, bagi saudara-saudara kita Protestan, orang yang hidup dan yang mati sungguh telah terputus hubungannya. Dunia orang meninggal sesungguhnya kini dalam otoritas Allah sepenuhnya. Kita yang hidup di dunia tidak memiliki keterkaitan apapun dengan mereka yang telah meninggal. Pemahaman ini mempengaruhi sikap saudara Protestan
dalam hal berziarah ke makam, ke kuburan. Bagi mereka, boleh-boleh saja berziarah ke kuburan. Hanya saja, konteks berziarah ke kuburan sama sekali bukan untuk mendoakan orang meninggal, melainkan untuk mengenang saudara-saudara yang telah meninggal itu. Diharapkan bahwa kenangan dari mereka yang meninggal memberi teladan bagi saudara-saudara yang masih hidup. Tidak ada dialog dengan orang yang meninggal. Berziarah ke makam juga semata-mata hanya untuk membersihkan makam. Menabur bunga pun hanya dalam intensi menghias makam dan simbol akan kenangan terhadap orang yang meninggal. Bagi saudara Protestan, kehidupan dan kematian sepenuhnya adalah dalam kuasa Tuhan. Hal ini ditafsirkan dengan mengatakan bahwa yang telah meninggal tidak punya keterlibatan apapun atas kehidupan, dan yang masih hidup pun tidak memiliki keterlibatan apapun atas yang meninggal. Sebenarnya ide ini muncul tatkala Martin Luther, tokoh reformasi Protestan, mengecam pelencengan praktik mendoakan arwah oleh beberapa orang dalam gereja Katolik di negara Jerman saat itu. Inilah pemahaman saudara-saudara kita Protestan yang harus kita hormati. Dengan mengetahui perbedaan ini, maka kita diharapkan bisa lebih mengerti dan memahami setiap perbuatan saudara-saudara kita Protestan. Dan jangan pernah menghakimi mereka dengan pemahaman kekatolikan kita. Karena pemahaman kita dengan saudara Protestan dalam hal ini jelas berbeda. Inilah kunci toleransi, yaitu memahami dan menghargai setiap perbedaan. Sedangkan bagi kita orang Katolik, berziarah ke makam adalah bagian dari mendoakan orang meninggal. Ketika kita berziarah ke makam, kita bukan hanya membersihkan makam agar tampak indah, melainkan sebagai wujud doa kita bagi mereka yang meninggal. Kita memasang lilin sebagai doa agar cahaya Kristus menerangi dan membangkitkan saudara kita yang meninggal, mencahayai saudara kita agar segera bersatu dengan Allah. Kita membawa bunga sebagai wujud keindahan dan kesemerbakan doa-doa kita kepada Allah agar saudara kita lekas disucikan. Dalam liturgi Katolik, kita memiliki tradisi mereciki makam dengan air suci, khususnya pada tanggal 2 November. Ini adalah tujuannya agar dengan rahmat baptisan yang disimbolkan dalam air yang direciki, yang telah diterima oleh para saudara kita selama hidup di dunia, mereka kembali disucikan oleh Allah dan diizinkan segera menatap wajah Allah. Dan lagi, dalam beberapa kesempatan kita juga mendupai makam, agar seperti asap dupa yang membubung harum mewangi, doa-doa kita bagi saudara yang telah meninggal pun naik ke hadirat Allah. Karena memang kita dan saudara yang meninggal tidak pernah terpisahkan. Dalam iman gereja kita ada 3 gereja, yaitu gereja di dunia ini, gereja yang menderita di api penyucian, dan gereja dalam kedamaian abadi, yaitu di surga. Ketiga bagian gereja ini tidak pernah terpisahkan oleh apapun, bahkan oleh maut sekalipun, karena telah disatukan oleh Kristus. Inilah yang disebut tak ada yang dapat memisahkan kita dari api kasih Kristus, bahkan oleh maut, yaitu dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Dalam hubungan kita dengan gereja di api penyucian pun, hal ini berdasar pada kitab suci sebagaimana sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Salah satu dasar kitab sucinya adalah saat Yudas Makabe dalam kitab Makabe dikisahkan mendoakan orang yang meninggal. Bahkan Rasul Paulus pun dalam surat 2 Timotius 1 ayat 16-18 mendoakan mereka yang meninggal, yaitu sahabatnya Onesiphorus yang telah meninggal dunia. Dengan mendoakan mereka, kita bukan menyangkal bahwa Tuhan telah menyediakan rumah bagi mereka di surga. Doa-doa kita adalah agar mereka segera disucikan dan mendapat rumah yang dijanjikan itu, mengingat bahwa mereka belum suci sepenuhnya karena dosa-dosa mereka selama ini. Ini menunjukkan pula bahwa kita dan saudara-saudara yang telah meninggal tidak pernah terputuskan
karena telah disatukan oleh kasih Kristus. Mereka telah meninggal, badannya telah mati, namun jiwanya masih hidup dan tetap bersatu dengan kita dalam kasih Kristus. Dalam hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ketika kita rindu dengan orang yang meninggal, cara yang paling tepat mengungkapkan kerinduan itu adalah dengan berdoa bagi mereka. Gereja kita menjamin bahwa kerinduan kita disatukan dengan orang yang meninggal itu dalam doa-doa yang kita panjatkan. Doa kita bukan sesuatu yang sia-sia. Doa-doa yang kita panjatkan sudah sesuai sabda Allah, sebagaimana saya paparkan dalam video sebelumnya. Berbicaralah dengan mereka dengan pengantaraan kasih Kristus di dalam doa kita. Yakinlah mereka yang telah meninggal tahu ada doa-doa yang kita panjatkan, dan mereka berterima kasih atas doa-doa itu. Dan yang paling membahagiakan adalah bahwa gereja kita meyakini pada waktunya dengan kerahiman Allah dan bantuan doa-doa kita, penyucian mereka akan berakhir dan akhirnya mereka layak masuk bertemu dengan Allah dalam surga. Mereka akan menjadi para kudus, dan kini mereka yang akan menjadi pendoa kita. Mereka terus berdoa kepada Allah, dan pada saat itu doa mereka sangat manjur karena mereka langsung berhadapan dengan Allah, menatap wajah Allah, bukan seperti kita di dunia yang masih tanggung-tanggung dalam melihat kehadiran Allah. Sekali lagi mau dikatakan, mereka tidak melupakan kita, karena dikatakan kasih Kristus menyatukan kita sehingga maut sekalipun tidak akan memisahkan kita. Dan perihal doa para kudus bisa kita lihat dasar kitab sucinya, yaitu dalam perjanjian lama, dalam kitab 2 Makabe ayat bab 15 ayat 14. Di sana dikatakan Onias dan Yeremia yang sudah meninggal ternyata nampak dalam sebuah penampakan sedang berdoa bagi Yerusalem. Dalam perjanjian baru pun Yesus mengatakan bahwa akan ada sukacita di surga ketika satu orang berdosa bertobat. Mengapa sukacita para kudus di surga? Karena mereka, para kudus itu, memang terus berdoa agar kita sungguh semakin bertobat. Bapak Ibu Saudara-saudari, tradisi mendoakan arwah sudah dihidupi sejak awal gereja, dan inilah yang kita warisi. Kita menghormati mereka yang telah mewarisi ini bagi kita, dan kita yakini ajaran yang mereka terima sungguh ajaran yang benar, karena merekalah yang langsung bertemu dengan Yesus. Mengapa mereka melakukan tradisi itu? Tentu mereka punya alasan yang kuat, dan inilah yang kita warisi hingga saat ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, satu kiranya yang menyentuh hati kita adalah, karena itu walaupun mereka yang kita cintai telah meninggal, kita tetap bisa bersatu dengan mereka, yaitu dalam kasih Kristus, dalam wujud doa. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.